Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan kita. Kali ini kami dari kelompok sejarah arsitektur ingin membahas tentang in story. Jadi sejur dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Almira Ulfa STMRK dan Bapak Dr. Yohanes Ardianto STMT. Oke, next. Sebelum kami menjelaskan beberapa hal yang akan kami jelaskan selanjutnya itu, yang pertama itu adalah kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya, Gusti Renaldi. Yang kedua ada Gading Arsiswada. Yang ketiga ada Naila Tiara Mufida. Yang keempat ada Emir Zaki. Yang kelima adalah Muhammad Zaid Makarim. Yang keenam adalah Nirwan Avatar. Dan yang terakhir adalah Dia Muhammad Rizky. Oke, next. Jadi sebelum menjelaskan beberapa identifikasi yang akan dijelaskan oleh beberapa pemateri yang kami sediakan, yang pertama itu ada studi kasus, yaitu apakah kasus dari identifikasi satu dan dua. Yang kedua itu ada apakah beda selain tahun pembuatan dan kesamaan status identifikasi kasus satu dan dua. Mengapa beda dan mengapa sama. Yang ketiga itu ada apa kaitan antar fungsi dan bentuk pada masing-masing kasus identifikasi satu dan dua, mengapa. Dan yang terakhir itu ada yang nomor 4, menurut Anda, apakah arsitektur dari perspektif kasus identifikasi satu dan dua, jabarkan dengan singkat dan jelas. Oke, masuk di poin nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Naila dan Dia. Apa kasus dari identifikasi satu dan dua? Kepada Naila dan Dia, kami silakan. Baik, terima kasih Gusti atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa kasus dari identifikasi 1 dan 2. Jadi, di kasus ini yang teridentifikasi adalah adanya dua gaya arsitektur yang berkembang dalam peradaban yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu ada arsitektur Mesir kuno yang berkembang di Mesir sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi dan berfokus pada keabadian, ketahanan, serta konsep religius yang kuat. Lalu ada arsitektur Barok dan Rokoko yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18 dengan karakteristik dinamis, dekoratif, dan menonjolkan kemegahan serta pengalaman ruang yang dramatis. Kedua gaya ini memiliki fungsi, bentuk, dan makna yang berbeda, sama-sama mencerminkan nilai budaya dan politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia tentang ciri khas dan fungsi dari arsitektur ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Kali ini saya akan melanjutkannya dari penjelasan kasus identifikasi arsitektur Mesir kuno dan Baroko dan Rokoko. Untuk Mesir kuno, tahun 2649 sampai 2150 sebelum Masehi, itu memiliki ciri utamanya, yaitu pada bangunan piramida seperti piramida Giza, mastaba, kuil berkolom atau kuil Karnak, dan struktur batu masif. Ciri khas piramida atau makam Firaun, mastaba, kuil dengan kolom besar, atau kuil Karnak, itu hieroglif, simetrinya ketat, bahannya batu kapur atau granit. Untuk fungsinya sendiri itu religius, seperti pemujaan dewa, persiapan kehidupan setelah kematian,
atau simbol kekuasaan Firaun. Selanjutnya itu Baroku dan Rokoko. Yang pertama itu Baroku, itu pada abad 17 hingga abad 18. Ciri khasnya itu mengesankan seperti dramatis, ornamen berlebihan, dan penggunaan cahayanya, serta bayangannya dan lengkung dari bangunan itu dinamis, seperti gereja Gesu atau Roma. Selanjutnya itu Rokoko pada abad 18, dekorasinya lebih ringan, asimetri, menggunakan motif alam seperti kerang atau bunga, warnanya lebih menonjol pastel, contohnya seperti Istana Versailles atau ruangan Petit Trianon. Untuk fungsi dari arsitektur pada masa Baroque dan Rokoko ini itu menonjolkan gereja atau ruang privat atau hiburan dan kemewahan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dia sudah menjelaskan penjelasan dari poin nomor 1, yaitu apa kasus dari identifikasi 1 dan 2. Jadi selanjutnya ada poin nomor 2, apa beda selain tahun pembuatan dan kesamaan kasus dari identifikasi 1 dan 2. Mengapa beda dan mengapa sama? Akan dijelaskan oleh Emir dan Zaid. Pada Emir dan Zaid kami silakan. Baiklah, terima kasih Gusti atas kesempatannya. Selain periode masa Mesir kuno yang tertinggal sebelum Masehi hingga 30 tahun sebelum Masehi dan Rokoko di antara abad 17 hingga 18, salah satu faktor yang menjadi pembeda antara dua zaman tersebut adalah tujuan dan fungsi. Mesir kuno itu berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan di dalam bangsa dan untuk menghormati dewa-dewa. Karena selain itu, bangunan Mesir kuno dapat dijadikan tempat makam untuk para raja-raja. Sedangkan Baroque dan Rokoko menggunakan untuk menunjukkan status sosial atau kejayaan suatu kerajaan. Interior yang mewah dan dekoratif dirancang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menunjukkan selera estetika yang tinggi. Salah satu pembeda antara Mesir kuno dan Rokoko adalah perkembangan sejarah dan geografis. Mesir kuno berkembang di lembah Sulaimia dalam pengaruh budaya yang relatif homogen selama ribuan tahun yang menghasilkan konsistensi dalam budaya seni arsitektur. Sedangkan Barok dan Rokoko berkembang di Eropa pada abad ke-17 hingga 18. Periode ini ditandai oleh perubahan politik, sosial, dan intelektual yang cepat. Gaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk reformasi, transformasi, dan pencerahan yang menyebabkan variasi dan evolusi dalam ekspresi artistik. Sekian dari saya kembalikan ke Oke, silakan kepada Zaid untuk meneruskan dari Emir tadi. Selain dari perbedaan dari Mesir dan Baroque dan Rokoko, ada juga kesamaannya, yaitu berupa prinsip desain atau elemen arsitektur dari kedua tersebut, yang mana skala monumental mereka ada juga kesimetrisannya, kolom dan dekorasi. Ada juga dengan keterkaitan dengan kekuasaan atau agama, yang mana arsitektur Mesir kuno erat dengan agama dan Firaun sebagai perwujudan dewa, sementara arsitektur Baroko dan Rokoko erat dengan agama gereja Katolik dan kekuasaan monarki. Kedua gaya ini digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan memperkuat hierarki sosial. Peran sosial dalam kedua gaya tersebut, Mesir kuno itu menjadi simbolis dari hieroglif atau patung dan tata ruang sakral.
dan baroko dan rokoko menjadikan simbolisme dari lukisan, dekorasi, emas, dan efek pencahayaan. Ada juga yaitu mengapa beda dan sama. Satu, pengaruh faktor sejarah, sosial, dan teknologi. Mesir kuno berkembang dalam budaya tertutup dan stabil. Baroko dan Rokoko berkembang dalam era ekspansi Eropa. Teknologi konstruksi pada era Baroko mungkin bentuk lebih kompleks dibanding Mesir kuno. Ada juga peran budaya dalam membentuk kesamaan, yang mana kedua peradaban menempatkan kekuasaan dan agama sebagai pusat kehidupan, konsep kemegahan sebagai alat politik dan spiritual. Yang ketiga, ada kaitan antara fungsi dan bentuk pada masing-masing kasus. Hubungan erat antara fungsi dan bentuk dalam arsitektur Mesir kuno serta arsitektur Baroko dan Rokoko. Bentuk masing-masing arsitektur dirancang untuk mendukung fungsi utama bangunan dalam konteks sosial dan budaya. Yang mana fungsi utama dari masing-masing kasus yaitu seperti di arsitektur Mesir kuno yaitu keabadian dan spiritualisme dan kekuasaan dan hierarki. Sementara di arsitektur Baroko dan Rokoko yaitu kemegahan dan pengaruh emosional, propaganda visual, dan fungsi sosial dan hiburan. Itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zaid sudah menjelaskan dan Emir juga. Mungkin poin yang ketiga itu ada kaitan antara fungsi dan bentuk pada masing-masing kasus, identifikasi 1 dan 2. Mengapa? Yang akan dijelaskan oleh Nirwan. Kepada Nirwan, silakan. Baik, terima kasih kepada Gusti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah ada hubungan unik antara bentuk dan fungsi pada masing-masing kasus, yaitu kasus Mesir kuno dan juga Barok dan Rokoko. Slide-nya boleh di next, tolong. Lagi. Oh, oh, mohon maaf, di slide sebelumnya, 2 sebelumnya. Wah, apa? Uh, Oke, maaf. Oke. Jadi yang pertama itu ada di arsitektur Mesir kuno yang bentuknya itu termasuk dari geometris yang sederhana dan masif seperti kubus, segitiga, dan juga kolom-kolom yang masif yang dimana bentuk-bentuk itu mendukung aspek-aspek keabadian dari hidup setelah mati yang dipercaya oleh masyarakat dari Mesir kuno itu. Lalu ada juga tata letak hierarkis dari tata letak ruangan-ruangan yang ada di bangunan Mesir kuno yang itu mendukung fungsi spiritual dari mereka seperti yang tadi. Tata ruang itu ada di kuil dan piramida yang biasanya mereka disusun pada orientasi astronomis yang selaras dengan konsep kehidupan setelah mati mereka. Dan juga ruang yang dalam yang tertutup menciptakan sumber atmosfer sakral untuk ritual. Yang semakin dalam ruangannya ke dalam bangunan, semakin sakral bangunan tersebut. Lalu ada arsitektur Barok dan Rokoko. Barok dan Rokoko ini memiliki bentuk yang dinamis dan melengkung yang mendukung efek dramatis yang ingin mereka ciptakan dari bangunan tersebut. Bentuk-bentuk fasad dari arsitektur Barok dan Rokoko ini memiliki fasad yang bergelombang dan juga interior yang luas yang menciptakan ilusi gerakan dan energi yang bisa memikat perhatian dari pengunjung yang mengunjungi bangunan tersebut. Lalu ada juga kubah besar dan kolom yang tinggi yang memberikan rasa skala yang monumental yang memperkuat kesan keagungan dari bangunan-bangunan tersebut. Lalu ada juga dari
aspek-aspek pencahayaan dan dekorasi detail dari bangunan barok dan rokoko ini yang mendukung fungsi dan estetika dan psikologis dari bangunannya. Bangunan barok ini memanfaatkan kontras cahaya dan bayangan untuk menambahkan efek dramatis, sedangkan bangunan-bangunan rokoko itu menggunakan warna-warna pastel dan ornamen emas dan lukisan ilusi langit yang menciptakan suasana ringan dan elegan dari bangunan tersebut. Oke, bisa next. Ah, lalu fungsi sosial dari tata ruang ini, dari barok dan rokoko tadi, ada fungsi sosial dari tata ruang ini dapat ditemukan di istana barok ya seperti Versailles, Versailles yang memiliki aula yang besar untuk pertemuannya, ruang teater dan juga taman yang luas untuk pesta kerajaan. Eh, dan juga ruang dalamnya ini yang dirancang untuk mengatur pergerakan pengunjung yang membuat mereka ini terkagum dengan keindahan ruang dari istana-istana yang barok itu. Lalu eh, ada lalu hubungan unik antara bentuk dan fungsi pada masing-masing kasus ini. Yang pertama itu ada di arsitektur Mesir kuno, ya fungsinya itu untuk mendikte bentuk dari bangunan-bangunannya. Biasanya strukturnya ini dibuat masif dan kokoh untuk memastikan keabadiannya, bukan cuma untuk kenyamanan manusia. Lalu bentuknya ini sederhana dan statis karena fokusnya ini pada stabilitas jangka panjang dan bukan untuk ekspresi estetika yang dinamis. Dan tata letak linear mencerminkan hierarki spiritual dengan ruang dalam yang semakin sakral saat masuk ke dalam. Yang kedua, arsitektur barok dan rokoko yang cenderung bentuknya ini mendukung efek emosionalnya. Bentuk yang dinamis dan dekoratif ini bukan cuma untuk soal estetika pada barok dan rokoko ini, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman yang psikologis bagi yang pengguna pengguna bangunan. Dan lalu ada pencahayaan dan perspektif dan juga ilusi optik yang yang sengaja dibuat untuk mengarahkan perhatian dan emosi para pengunjung. Lalu tata letak ruang ruang barok dan rokoko ini lebih fleksibel, berbeda dengan struktur Mesir yang lebih kaku. Eh, lalu hubungan antara fungsi dan bentuk ini, bagaimana hubungan antara fungsi dan bentuk ini terjadi? Yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor kebutuhan pengguna, yang dimana pada Mesir kuno itu eh, bangunan di sana tidak dibangun itu bukan cuma untuk digunakan secara aktif, namun juga sebagai simbol keabadian dan tempat pemujaan yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno. Lalu di Barok dan Rokoko ini digunakan dalam kehidupan sosial sehingga ruangannya lebih luas, lebih dinamis dan juga lebih nyaman. Oke, next. Lalu faktor kedua ada faktor efisiensi dan teknologi yang dimana pada Mesir kuno teknologi konstruksi ini terbatas karena dilihat dari zamannya sehingga bangunan-bangunan yang dibuat pada zaman itu dibuat sederhana namun kuat dengan sistem post and lintel. Dan begitu, maaf. Lalu di bangunan barok dan rokoko ini tekniknya itu sudah baru, sudah di zaman yang lebih modern. Dengan itu mereka menggunakan besi, lengkungan, dan kubah yang memungkinkan mereka untuk membentuk bentuk yang lebih kompleks dan fleksibel. Faktor ketiga itu ada estetika dan ideologi yang di Mesir kuno ini bentuknya bentuknya sederhana yang mencerminkan kesakralan dan keteguhan kepercayaan terhadap
kehidupan setelah mati yang dipercayai oleh masyarakat Mesir kuno tersebut. Dan di barok dan rokoko, bentuk yang dinamis mencerminkan keinginan akan kemegahan, emosi, dan efek visual yang dramatis. Lalu ada di faktor keempat, faktor sosial dan politik, yang dimana pada Mesir kuno ini, arsitektur digunakan untuk menunjukkan kekuasaan absolut dan peran Firaun sebagai perantara dewa yang dipercayai oleh masyarakatnya. Dan lalu ada barok dan rokoko yang dimana mereka menggunakan arsitektur itu sebagai alat propaganda gereja dan kerajaan untuk menampilkan dominasi mereka kepada masyarakat. Terima kasih, itu saja dari saya. Kembali lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Nirwan sudah menjelaskan poin ketiga. Ya, selanjutnya yang terakhir itu ada poin keempat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas yaitu apa itu arsitektur dari perspektif pada kasus 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Gading. Kepada Gading, disilakan. Oke. Berdasarkan identifikasi gaya arsitektur Mesir kuno dan serta barok dan rokoko, arsitektur merupakan suatu cerminan dari kepercayaan, kekuasaan, serta perkembangan teknologi dan budaya di zamannya. Arsitektur Mesir kuno berfokus pada ketahanan, monumentalitas, dan simbolisme, mencerminkan suatu kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah mati dan hierarki sosial yang ketat. Piramida, kuil, dan makam Firaun dibangun dengan batu masif menggunakan teknik konstruksi sederhana namun sangat kuat untuk memastikan bahwa bangunan bertahan selama ribuan tahun. Tata ruangnya tertutup dan hierarkis, di mana hanya orang-orang tertentu yang boleh memasuki bagian terdalam bangunan, mencerminkan suatu sistem sosial yang kaku serta pentingnya ritual keagamaan. Bangunan Mesir kuno juga minim dekorasi eksternal, tetapi kaya dengan hieroglif yang berfungsi sebagai catatan sejarah dan kepercayaan spiritualitas. Sementara itu, arsitektur barok dan rokoko berkembang dalam situasi sosial yang berbeda, di mana desainnya lebih dekoratif, ekspresif, dan emosional, mencerminkan kekuatan gereja dan monarki absolut di Eropa. Jika Mesir kuno membangun bangunan yang kokoh dan statis, arsitektur barok dan rokoko justru menampilkan gerakan dan efek yang dramatis seperti langit-langit melengkung, dinding dengan banyak ornamen, serta permainan cahaya dan bayangan yang memberikan kesan mewah dan megah. Istana dan gereja pada era ini dirancang untuk mengesankan, menggugah emosi, dan menunjukkan kemewahan serta kekuasaan, baik dalam aspek visual maupun pengalaman ruang. Ruangan-ruangannya lebih terbuka dan mengalir, tidak sekaku tata letak Mesir kuno, dengan banyak dekorasi emas, lukisan, serta detail arsitektur yang rumit seperti ukiran dan patung. Meskipun sangat berbeda dalam pendekatan desain dan tujuan utamanya, keduanya memiliki kesamaan dalam hal fungsi arsitektur sebagai simbol kekuasaan dan kepercayaan. Baik Mesir kuno maupun barok dan rokoko menggunakan arsitektur untuk menegaskan otoritas, baik itu dalam bentuk piramida raksasa yang melambangkan kekuasaan Firaun, maupun gereja dan istana yang menonjolkan dominasi raja dan gereja Katolik. Selain itu, kedua gaya ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan teknologi pada zamannya. Mesir kuno dengan sumber daya yang terbatas dan teknik sederhana mengandalkan struktur masif dan kesederhanaan geometri untuk mencapai ketahanan. Sebaliknya, arsitektur barok dan rokoko berkembang di era dengan teknologi konstruksi lebih maju, mungkin penggunaan teknik yang lebih kompleks untuk menciptakan bentuk yang lebih ekspresif dan dramatis. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa arsitektur bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga bagaimana ruang digunakan untuk mewujudkan ideologi, menciptakan pengalaman ruang, dan menunjukkan status sosial serta spiritual suatu masyarakat. Mesir kuno yang menekankan ketahanan kesakralan, sementara barok dan rokoko yang berfokus pada ekspresi visual. Namun keduanya tetap memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mencerminkan budaya pada peradabannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Gading yang sudah menjelaskan dari poin terakhir kita pada malam hari ini, yaitu apakah arsitektur dari perspektif kasus identifikasi 1 dan 2. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami dari kelompok kami kali ini tentang arsitektur dalam sejarah.
Apabila ada salah kata atau perbuatan dari kami semuanya, mohon dimaafkan. Kami akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.